Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memuji menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Kita bersyukur kita ada di sini dalam hadirat Tuhan, bukan di tempat yang lain. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memuji menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, supaya hadirat Tuhan boleh turun mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya berkata amin. Haleluya. Tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka tangan kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Ayo keluarkan suaramu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terus sembah, puji. Tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami muliakan. Haleluya Yesus. Kudus dan mulia nama-Mu. Katakan mulutku. Mulutku penuh dengan puji Kepadamu ya Yesus Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari-hari kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sekali lagi, mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau pengharapan kami. Yesus, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mari kita katakan, mulutku. Mulutku penuh dengan kepadamu ya Yesus Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan Kepadamu ya. Mari kita katakan, mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada. Lebih lagi kita katakan, mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan kami. Kepadamu
Mari lebih lagi, lebih sungguh lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami Tuhan Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. sekali lagi katakan kepadamu ya Allah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Berikan hatimu untuk Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah yang baik. Haleluya Yesus, Engkau besar. Terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Apapun musim kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Selama kami hidup, Kau layak kami mau menyembah-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Selama ku hidup, terima kasih. Izinkan kami menyembah Tuhan. Mari kita katakan lagu ini. Selama ku hidup, Apapun musim-musim kami Tuhan, apapun musimku, kami percaya Engkau Allah yang besar. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa Tuhan. Akui kuasa-Mu. Kami nyatakan, Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku jaga di tangan. kita ulangi lagu ini sekali lagi. Aku hidup, Apapun musim-musim kami Tuhan, apapun musim, kami percaya Engkau Allah yang besar. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ku serahkan hidup. Kami akui kuasa Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Selama ku hidup, Apapun musim kami Tuhan Yesus, apapun musim, kami selalu percaya Engkau Allah yang besar. ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Selama kami hidup Tuhan Yesus, ku serahkan hidupku. akui kuasa-Mu. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku
terjaga di tangan. Katakan selama ku hidup. Selama ku hidup. Apapun musim-musim kami Tuhan, Apapun musim, kami percaya Engkau Allah yang besar. ku percaya Kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. kami akui kuasa-Mu Tuhan Yesus. Akui kuasa-Mu. Ku serukan Kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih. Satu ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi. Amin. Tuhan katakan, aku akan memerintahkan malaikatku untuk pergi menyertai engkau, Iya. dan aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Lantas Musa mengeluarkan kata-kata ini, jangan Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak akan berjalan jika engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Musa orang yang luar biasa, banyak mujizat dia lakukan, tapi dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita percaya saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, betul? Siapa yang percaya kalau kita butuh Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. kami perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu Tuhan. berjalan dalam roh. Kami mau nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan mari lebih lagi kita katakan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami. Pimpin langkahku setiap waktu, Berjalan dalam roh-Mu. berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi kita katakan, jika Engkau tak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan. Karena kami perlu Tuhan, pimpin langkah kami. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan,
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Mari setiap kita yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, nyanyikan pujian ini lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. mari kita lebih lagi puji Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Engkau tak besertaku, Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh Tuhan. Berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. menyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan berjalanlah dengan kami Tuhan. dan berjalanlah. Mari kita nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari kita sembah Tuhan. denganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan. Kita puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, Allah Engkau kami tempat pertama di dalam yang kehidupan berkasih. kami Tuhan. Yesus Allah kami yang Haleluya. ajaib. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Allah Haleluya. yang luar biasa. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Mari angkat suaramu, puji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Kami datang Kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau selalu menyembah Tuhan. Selalu menyembahmu. Jadikan dirimu Tuhan Jadikan diri tempat pertama kami Tuhan. tempat pertamaku. Biarpun Gelombang datang dalam hidupku. kami tahu Engkau selalu berserta dengan kami Tahu Engkau selalu beserta sampai selama-lamanya Tuhan. sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, Menyenangkanmu
Itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, yang taat kepadamu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selalu menyembahmu. Kami mau jadikan dirimu Tuhan Jadikan tempat pertama di dalam kehidupan kami. tempat pertamaku. Biar gelombang datang, Biarpun gelombang datang dalam hidup. kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami Tahu Engkau selalu beserta sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. yang taat Katakan selalu menyembahmu, selalu menyembahmu. tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Jadikan diri Baik penganiayaan apapun atau kejatuhan, biarpun gelombang datang dalam hidup. kami tahu Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan, Tahu Engkau selalu beserta sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku Penyembah-Mu penyembahmu yang taat kepadamu. yang taat kepadamu. Sekali lagi coba kita nyanyikan lagu ini lebih halus. Selalu menyembah. Nyanyikan dengan iman di hadapan Tuhan. Jadikan diri Engkau tempat pertama di dalam kehidupan kami Tuhan. pertamaku. Biarpun gelombang datang dalam hidup. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Ku tahu Engkau selalu besertaku Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, kerinduan hati kami. Menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku Penyembah-Mu penyembahmu yang taat kepadamu. yang taat kepadamu. Come on, once more time, sing this song. Selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertama. Biarpun gelombang datang, Biarpun gelombang datang Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. hidupku. Ku tahu Engkau Allah yang setia besertaku sampai selama-lamanya. Ini kerinduan kami Tuhan, sampai selama-lamanya. menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu. Itulah rindu, Jadikan kami jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. sampai Jadikanku penyembah-Mu Tuhan penyembahmu yang taat kepada. Jadikan kami Tuhan penyembahmu yang taat kepadamu. Kami mau selalu menyembah Tuhan, kami selalu mau meninggikan Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Selamat pagi jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, dan sebelumnya kita akan sama-sama lebih dahulu berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami bisa ada kembali dalam hadirat Tuhan, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami berada di tempat yang terpisah-pisah satu dengan yang lain, tapi kami disatukan di dalam satu hadirat-Mu. Bapa, kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan akan memberkati kami semua. Karena kami rindu Bapa, kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba juga merindukan Tuhan agar seluruh jemaat boleh diberi pengertian, pemahaman, mata rohani yang melihat dengan jelas apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan percaya firman-Mu selalu berbicara kepada kami, anak-anak-Mu, dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan kami. Karena firman-Mu itu hidup, dan firman-Mu itu berkuasa, bahkan maha kuasa. Demikian pada pagi hari ini, kami percaya kebenaran firman-Mu akan membawa kepada kami pemahaman yang benar, karena dibawa oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, karena itu urapilah seluruh jemaat-Mu, dan urapilah juga hamba-Mu, supaya kami semua beroleh berkat daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa, supaya setiap perkataan yang keluar datang daripada kuasa Roh Kudus, bukan daripada hikmat dan pemikiran daripada manusia. Bapa, sebelumnya kami mohon ampun atas segala kelemahan dan kesalahan kami. Dan biarlah kiranya kami beroleh kasih karunia-Mu. Dan kami boleh selesai ibadah ini, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan pencerahan daripada firman-Mu. Dan kami boleh menghadapi hidup kami dengan kekuatan kuasa daripada firman Tuhan. Dan arahan daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan yang sekarang kita juga terbawa, setiap orang di dalam situasi dunia sekarang ini, semuanya tidak ada yang tidak terpengaruh. Siapapun juga tidak ada yang tidak terpengaruh. Dari semua sendi-sendi kehidupan, tidak ada yang tidak terpengaruh. Dari kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan organisasi, kehidupan perusahaan, kehidupan sebuah pemerintahan, dari tempat yang paling kecil sampai dengan satu negara, bahkan seluruh dunia, terpengaruh oleh keadaan yang sekarang ini sedang terjadi. Dan bahkan sumber-sumber berita yang begitu gencar, yang mempengaruhi seluruh umat manusia ini, yang kalau sepanjang apa yang saya ketahui, baru kali ini ada hal yang terjadi seperti itu. Ada apa? Semua konsentrasi diarahkan untuk mengatasi masalah yang satu ini. Masalah COVID yang begitu mengikat seluruh dunia.
keuangan negara, keuangan pribadi, keuangan keluarga, keuangan perusahaan terganggu, tergerus untuk mengatasi hal yang satu ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih lagi dengan berita-berita yang dikumandangkan, yang mengikat seluruh perasaan daripada orang-orang yang ada dan membukanya. Dan saya percaya hampir begitu banyak orang yang membuka akan berita tentang COVID ini. Dan mereka pasti terpengaruh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kadang-kadang kita terlalu berkonsentrasi ke sana, kita lupa dengan hal-hal yang lain yang membuat kita juga terlebih melupakan hal-hal yang lebih penting daripada semua itu. Kita lupa apa? Lupa firman Tuhan, lupa bersekutu dengan Tuhan, lupa berdoa dengan Tuhan. Semua disibukkan kepada satu urusan ini. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah makna di balik semua yang terjadi ini? Kenapa ini bisa terjadi? Mustahil ini bisa terjadi kalau tidak ada satu kekuatan, satu kuasa yang mengendalikan dan yang mengatur semua itu. Mungkin kita berpikir, ini ya peristiwa biasa. Mungkin orang-orang juga berpikir, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ini peristiwa biasa. Ini masalah semua orang. Ya biasa. Tapi mari kita melihat dari kacamata firman Tuhan. Supaya kita menyadari apa sih arti semua ini yang sedang terjadi. Apakah benar ini merupakan satu peristiwa biasa? Memang kejadiannya luar biasa, tapi artinya ini tidak ada artinya apa ya, itu persoalan begitu. Itu penyakit. Itu virus. Tapi di balik itu semua, apa artinya ini semua? Karena itu saudara-saudaraku sebagai anak-anak Tuhan dan saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa. Dan kita melihat kebenaran firman Tuhan di balik semua yang terjadi ini. Bahkan ada berita-berita yang bisa menyatukan semua orang dari semua lapisan. Disatukan, bahkan dikomando dalam satu komando. Dan akhirnya semua tidak mau menuruti, taat. Kenapa bisa begitu? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan surat kepada orang-orang di Tesalonika. Walaupun ini peristiwa lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus memberikan surat kepada orang Tesalonika walaupun pelayanan beliau hanya waktu singkat di Tesalonika, tetapi secara khusus Rasul Paulus memberikan pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman. Yang bukan orang Tesalonika waktu itu yang mengalami, justru untuk kita yang ada memang yang hidup di akhir zaman ini. Untuk itulah Rasul Paulus menulis surat kepada orang Tesalonika dan khususnya diberikan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Coba kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-4 dan yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam gelap. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang,
kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini memberikan kepada kita satu penjelasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang bagi orang-orang banyak, bagi orang-orang yang belum percaya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu mereka buta akan hal ini. Dan disebutkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu seperti pencuri. Jadi tidak tahu, tiba-tiba datang, ya sudah habis semua dicuri. Karena kita tidur lelap. Nah, kedatangan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang belum percaya dan tidak percaya itu seperti itu. Tapi kita orang-orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada firman Allah, bahwa menurut ayat-ayat ini kita tidak tinggal dalam kegelapan, sehingga hari itu Tuhan datang seperti pencuri. Artinya walaupun benar bahwa tidak ada seorang pun yang tahu jam, hari, tanggal, tahun daripada kedatangan Tuhan Yesus, jelas itu firman Tuhan kata, termasuk kita. Tetapi Rasul Paulus memberikan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita khususnya hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, karena saya yakin dan percaya bahwa semua yang dibutuhkan itu sudah dilengkapi. Apalagi kalau kita melihat sebentar kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Paulus menginginkan kita orang-orang yang tinggal di akhir zaman ini mengerti dengan benar-benar bahwa kita tidak tinggal dalam kegelapan, sehingga menantikan kedatangan Tuhan jadi tiba-tiba sekali, tidak tahu sama sekali. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ayat ini, kita bisa melihat tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita anak-anak siang, anak-anak terang. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kacamata daripada firman Tuhan, bukan kacamata dunia. Jadi dengan kacamata firman Tuhan kita tahu apa arti yang terjadi di sekitar kita, termasuk yang sekarang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu berita yang sangat menarik yang baru saja saya dengar dari kiriman seorang teman hamba Tuhan. Satu video rekaman yang menjelaskan tentang satu organisasi. Mungkin bagi banyak orang itu biasa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, apakah ini? Siapakah ini? Maksudnya apakah ini? Nah, di dalam video itu diberitakan begini. Ada satu organisasi yang disebut Illuminati. Ya, yang pada tahun 2020 ini dengan pernyataan yang ada, yang mereka keluarkan melalui media mereka, bahwa tahun 2020 adalah finalisasi persiapan mereka menyatakan diri secara terang. Walaupun beberapa waktu belakangan ini mereka begitu nyata, mereka begitu eksis, mereka begitu giat-giatnya untuk mempersiapkan waktu tahun 2020 yang lalu itu sebagai finalisasi akan persiapan mereka menyatakan diri. Menyatakan diri apa? Mereka mempersiapkan diri bahwa mereka adalah solusi bagi seluruh keberadaan dunia.
Mereka menyatakan diri seperti itu, bahwa mereka lah jawaban daripada semua kesulitan sekarang ini. Di mana dunia antara negara satu dengan negara yang lain perang. Di mana bahaya kelaparan begitu rupa. Di mana juga jenjang kemiskinan dan kekayaan itu begitu rupa. Kejahatan di mana-mana, dan mereka mempersiapkan diri bahwa merekalah solusi daripada semua itu. Ya, mereka dengan lantangnya mereka mempersiapkan satu tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru di bawah satu komando yang dibangun oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengklaim mereka lah yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat dan kelima. Coba kita melihat ya, Matius 24 ayat yang keempat dan kelima. Jawab Yesus kepada mereka. Ini Tuhan Yesus ngomong kepada murid-murid ketika murid-murid bertanya kapan akhir zaman. Dan Yesus menjawab seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, organisasi ini menyatakan diri sebagai penyelamat, sebagai Mesias. Walaupun tidak jelas-jelasan bahwa mereka akan memunculkan satu pribadi. Tapi semua itu sedang dipersiapkan ke arah yang satu itu. Mereka mengklaim merekalah juru selamat dunia ini. Jadi dunia ini akan ditata dengan satu tatanan yang baru, sesuai dengan yang mereka atur, sesuai dengan keinginan mereka, sehingga dunia ini akan makmur katanya, akan damai katanya. Ini yang mereka nyatakan. Jadi kita sudah melihat bayang-bayang itu, bahwa mereka mengklaim bahwa mereka lah yang akan menyelamatkan dunia. Ya, organisasi itu memang belum menunjuk kepada satu orang Mesias. Tapi mereka, dari apa yang mereka lakukan, mereka sedang mempersiapkan tentang munculnya seorang yang akan mengaku dirinya sebagai Mesias. Dari cara kerja mereka, bahwa kalau mereka mengklaim mereka lah yang menyelamatkan dunia daripada semua kekacauan yang ada, menyelamatkan dunia dari perang, menyelamatkan dunia dari kelaparan, menyelamatkan dunia daripada jenjang miskin dan kaya, menyelamatkan dunia supaya dunia tidak ada kejahatan. Itu klaim mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat semua itu dari terang firman Tuhan. Kalau orang tidak percaya kepada firman Tuhan, kalau mereka tidak tahu Alkitab, dari mana mereka bisa melihat bahwa ini semua, apa ini artinya? Ya, apa ini artinya? Kok mereka bisa mengklaim seperti itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan sekarang? Kita tahu apa yang terjadi yang sekarang begitu mencekam dunia ini dengan penyakit pandemi COVID ini. Mereka sudah mulai merintis satu tatanan, satu cara dunia di bawah satu komando mereka. Dunia di bawah satu komando dari mereka. Contohnya apa? Dengan jelas kita melihat apa yang mereka lakukan melalui sebuah organisasi WHO, World Health Organization. Di bawah komando WHO inilah kemudian seluruh dunia tunduk. Saudara mungkin tidak sadar. Ini satu catatan, satu cara
yang mereka implementasikan sebagai awal daripada keinginan dan cita-cita mereka bahwa dunia ada di bawah komando daripada mereka yang akan kemudian kita akan lihat nanti ya, di mana semua orang tunduk kepada apa yang dikatakan WHO untuk mengatasi masalah COVID ini. Kalau kita sebagai orang-orang biasa barangkali itu bagus. Saudara tahu, WHO itu adalah satu organisasi kesehatan di bawah satu organisasi lain yang mengatur hal ini. Kita tidak tahu, tapi kita melihat dari kacamata firman Tuhan, memang sepertinya sangat baik. WHO menolong, memberikan solusi begini, begitu. Tapi kalau kita melihat terang firman Tuhan, kita melihat ini satu tanda. Tanda apa? Yang sedang mempersiapkan sesuatu bagi tatanan dunia baru di bawah komando seorang yang nantinya akan muncul. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu tanda yang kita bisa lihat. Itu cara yang diterapkan sebagai awal daripada tatanan dunia baru di bawah komando mereka. Melalui aturan yang dikeluarkan oleh WHO ini, dunia diatur semuanya. Tidak ada yang tidak taat. Semua ikut. Saudara, lihat, kalau ini hanya seorang manusia, ada kekuasaan manusia biasa, ini tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat dan kita percaya ada kuasa lain yang mengorganisir ini. Ada kuasa lain di luar kuasa manusia yang mengorganisasi ini, yang mempengaruhi ini dengan kekuatan dan kekuasaannya dia. Sehingga orang-orang mau tidak mau di bawah komando daripada mereka ini. Dan hal yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh mereka? Dengan ini yang kita harus sadari. Ini yang kita harus betul-betul menyadari. Bahwa waktu yang ada sekarang ini bukanlah waktu main-main lagi untuk iring kepada Tuhan. Salah satu tokoh daripada organisasi ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Henry Mackay, dalam bukunya menyatakan bahwa pemimpin spiritual mereka, pemimpin spiritual daripada organisasi Illuminati ini adalah Lucifer. Ini dalam bukunya sudah diakui. Munculnya tahun 2020 di mana WHO mengkomando dunia di dalam satu keadaan seperti ini adalah awal daripada kemunculan yang sudah dipersiapkan, dan bahkan sekarang lewat bukunya tokoh dari organisasi ini mengatakan, Bapak Henry Mackay mengatakan bahwa tokoh spiritual yang mengkomandoi mereka adalah Lucifer. Kita tahu siapa Lucifer. Dia iblis, setan yang telah diusir dari sorga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sudah sangat jelas bahwa kita ada di penghujung kehidupan dunia ini. Kita melihat tanda ini sebagai satu tanda peringatan kepada kita, karena kita
Itu yang Rasul Paulus mengatakan di dalam Tesalonika tadi. Kita anak-anak terang. Dunia melihat apa yang terjadi dari kacamata yang berbeda dari anak-anak Tuhan yang melihat semua yang terjadi dari terang firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih, ini sudah sangat jelas. Kapan lagi kita mempersiapkan diri? Sekaranglah waktunya. Kita harus benar-benar hidup makin dekat dengan Tuhan. Makin bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai hal-hal lain membuat kita melupakan hal yang lebih penting. Berita-berita dibuat begitu rupa untuk mempengaruhi kita. Keadaan dibuat begitu rupa untuk mempengaruhi kita. Supaya kita melupakan yang lebih penting. Banyak orang yang terpengaruh dengan hal ini. Anak-anak Tuhan. Mereka mulai putus asa, bingung melihat keadaan. Bagaimana hari esok? Jangan khawatir. Minggu yang lalu Ibu Gembala mengatakan dengan firman Tuhan ini dibawakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Dia yang mengasihi kita. Dan Dia yang sanggup memeliharakan kita. Dari semua yang ada. Kita harus percaya dan yakin. Bahwa firman Allah benar. Alkitab firman Allah. Dengan segala janji-janjinya. Ya dan amin. Bahwa kita tidak sendiri. Kita ada bersama dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita. Dia ada dalam kita. Dia berkeinginan tinggal di dalam kita. Bukan untuk hanya tinggal. Tetapi dia ingin selalu bersama dengan kita. Memberikan kepada kita ketenangan. Oleh karena itu biarlah waktu-waktu kita yang ada. Jangan sampai tersita oleh hal-hal yang seperti sekarang sedang berkembang dibawa oleh mereka. Oleh arus mereka. Tapi kita harus betul-betul membangun hubungan pribadi yang lebih intim dengan Tuhan kita. Supaya kita makin jelas melihat dalam kacamata dan terang firman Tuhan. Ini tanda-tanda sudah begitu nyata. Ada banyak tanda-tanda yang sudah begitu jelas dan nyata. Pernah saya singgung dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu tentang pohon ara dan pohon-pohon lain. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti akan Alkitab itu sesuatu yang mungkin sudah luar biasa karena begitu banyak orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Mereka mungkin terheran-heran karena ada satu negara, satu bangsa yang tadinya menolak. Kemudian tiba-tiba mereka terbuka dan menerima Kristus. Bahkan ada orang-orang melihat satu keanehan-keanehan, ya itu keanehan-keanehan biasa. Tapi bagi kita itu keanehan-keanehan yang membuka mata kita tentang apa yang dimaksud dengan semua itu. Ada bangsa-bangsa yang dengan keras menolak. Tapi sekarang mereka terbuka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita baca dalam kitab Injil Lukas. Pohon lain bertunas. Musim panas sampai. Itu makna di mana kita melihat itu secara rohani. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau dunia melihat semua yang terjadi dalam kacamata mereka sendiri. Dan kita melihat dari kacamata terang firman Tuhan. Apa artinya ini? Bagi kita mempunyai arti khusus. Yang supaya kita bisa mempersiapkan diri. Maka Tuhan bilang, hati-hati musim panas sudah sampai. Oh Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Itu hal yang tidak biasa terjadi hari-hari ini. Mari kita mempersiapkan diri. Ada satu hal lagi yang saya baru dapatkan. Baru kemarin saya menyaksikan TV. Berita itu mengenai tentang drone bawah laut yang diketemukan di perairan Indonesia oleh seorang nelayan. Dan oleh pakar-pakar politik, pakar-pakar tentang peperangan dan lain-lain dibahas apa artinya drone itu. Dan salah satu pakar mengatakan, kalau itu adalah drone dengan maksud militer dari negara lain, salah satu negara di dunia yang kuat, dalam rangka tentunya drone ini kan memperhatikan, melihat keadaan. Kalau dengan maksud militer, dikatakan oleh pakar ini, welcome, selamat datang Perang Pasifik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar berita itu dan melihat situasi dan keadaan sekarang, kelihatannya memang sangat tidak dikelihatan di permukaan, tetapi di dalam begitu mencekam. Semua saling mengintai keadaan. Membuat kita yang mengetahui bahwa itu pun memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Pada akhir zaman sebelum Tuhan datang kedua kali, engkau akan mendengar kabar perang dan tentang deru perang. Makanya ketika saya mendengar hal itu, saya tidak kaget, tapi surprise. Oh Tuhan. Karena apa? Karena tanda-tanda lain sudah digenapi. Tanda-tanda lain yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang diceritakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sudah dilengkapi, tinggal tahapan-tahapan ini sedang yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya sebagai gembala sidang menyampaikan hal ini dengan maksud-maksud supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita memohon perlindungan Dia supaya kita jangan sampai masuk di dalam pencobaan di mana akhirnya kita tidak bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Karena Alkitab mengatakan ada banyak orang-orang yang murtad. Karena tidak tahan menghadapi semua. Nah, saat inilah kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita lepas daripada saat itu. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Sekalipun kita mungkin dicekam oleh keadaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sanggup melindungi dan sanggup memeliharakan kita. Karena Dialah yang mengendalikan semuanya. Dan Dialah yang mengatur segala-galanya. Dia Maha Kuasa. Sampai hari ini, sampai detik ini, Dia mengendalikan segala sesuatu. Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan kita percaya semua yang terjadi untuk maksud baik bagi kita semua. Yang penting mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Persiapkan dirimu. Minta kepada Tuhan seperti pemazmur mengatakan, Tuhan, bukakanlah mataku untuk melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu. Itu pemazmur berdoa supaya kita pada hari-hari ini mata hati kita dibuka
oleh kuasa Roh Kudus, melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan yang sedang digenapi di tengah-tengah keberlangsungan kehidupan manusia dan dunia ini. Supaya kita makin waspada dan mempersiapkan diri kita dengan baik. Supaya kita waktu Yesus datang, kita akan diangkat bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Roh Kudus yang akan mengajar kepada setiap yang mendengarkan, siapapun mereka, kapanpun dan dimanapun mereka mendengar firman ini. Tuhan, jamah mereka dengan kasih karunia-Mu, supaya setiap yang mendengar boleh dibukakan mata rohaninya, dan setiap yang mendengar beroleh pengertian daripada firman-Mu, daripada Engkau, dan mereka tahu bahwa ini kebenaran, dan mereka harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Seluruh jemaat mempersiapkan diri, dan mereka boleh membangun hubungan lebih akrab, lebih intim dengan Engkau. Juga Tuhan, bagi mereka yang baru pertama kali mendengar, hamba percaya ini bukan kebetulan. Roh Kudus akan bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka pun boleh diselamatkan seperti kami. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa pada hari ini, saat ini Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang semakin mencekam, hari-hari ini keadaan yang semakin menekan banyak orang, tidak terkecuali. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan pelindung kami, bahwa Engkau Tuhan mengendalikan segala-galanya, sehingga apapun yang kelihatannya menakutkan, tapi di kacamata firman Tuhan, dengan kebersamaan Tuhan dengan kami, hal itu tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih Bapa. Tolonglah seluruh jemaat-Mu, supaya mereka boleh hari-hari ini semakin dekat dengan Engkau. Jangan biarkan satu orang pun tertinggal Tuhan. Baik anak-anak, anak muda, orang dewasa, semua jangan ada yang tertinggal. Kelak kalau Engkau datang kembali yang kedua kali, kami boleh bersama-sama diangkat untuk menyambut Engkau di atas awan-awan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hari-hari mendatang di mana kami harus menjalani kehidupan. Lindungilah kami semua, bahkan dari segala maksud jahat, dan juga dari pandemi COVID yang merajalela. Lindungi Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa jika anak-anak-Mu yang pada hari-hari ini ada yang seizin-Mu mengalami peristiwa ini, bukan untuk maksud yang tidak baik. Engkau membiarkan mereka mengalami hal itu, tapi untuk satu maksud yang baik, supaya mereka bisa memberitakan bahwa Tuhan berdaulat atas semua yang terjadi, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Bahkan kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami serangan COVID, hamba berdoa Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka kembali dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bila jemaat ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Engkaulah penguasa ekonomi dunia satu-satunya. Peliharakanlah umat-Mu Tuhan. Berkati mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan bahkan supaya mereka tetap bisa menjadi berkat. Kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, supaya nama-Mu dimuliakan. Demikian Tuhan, pekerjaan atau apa saja kesulitan yang sedang jemaat-Mu alami, Tuhan tolong supaya mereka mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan mereka boleh diberi jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapa.
Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk pemerintahan negara kami. Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh staf dari kementerian sampai pejabat-pejabat yang paling kecil di daerah, tingkat RT. Tuhan, ada banyak gangguan. Tapi hamba berdoa dengan kuat kuasa-Mu, biarlah kiranya Tuhan melawat seluruh pejabat-pejabat itu. Berikan kepada mereka takut akan Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas dengan baik. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari segala hal yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa ini boleh segera lepas daripada segala cengkeraman kesulitan yang ada. Bapak terima kasih, berkati juga anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan. Bahkan anak-anak-Mu adalah semua Tuhan tenaga medis yang sedang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID. Tuhan menolong mereka semua, sehingga mereka boleh diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga boleh mengatasi semuanya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga seluruh persembahan daripada jemaat Tuhan, persembahan apapun, Engkau membalas mereka sebagaimana yang Engkau janjikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami memohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang kasih Tuhan, silakan berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan sampai minggu depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.